Halo teman-teman semua, apa kabar nih? Lama sekali aku tidak bahas smartwatch ya teman-teman ya. Di luar dari edisi borong kemarin, aku mau bahas smartwatch yang baru launching aja sih. Ini udah lama sih sebetulnya. Tapi kalau kalian lagi nyari ini ya, layarnya AMOLED, bentuknya bulat, fiturnya banyak, boleh mampir ke sini. Langsung aja kita ke videonya. Oke teman-teman semua, ini adalah series Z78 Ultra. Sesuai namanya Ultra, seperti bahasan yang kemarin, kalau Ultra itu pakai strap yang seperti ini, ya. Nah, ini sama dengan Ultra yang biasanya. Memang ciri khasnya Ultra tuh pakai gini. Dapatnya seperti ini. Kita bisa tetap kok change pakai strap model lain bisa, ya. Ini juga ada lubangnya di kanan kiri seperti ini ya, dan juga udah ada lubangnya untuk kita masukkan sesuai dengan pergelangan tangan kita. Nah, kita ngomongin boot quality-nya dulu. Buat kalian yang lagi nyari jam tangan smartwatch yang bentuknya bulat, boleh ini dipilih ya, karena memang ini harganya paling murah di mana fiturnya itu banyak ya teman-teman ya. Nah, untuk buat kalinya sendiri di bagian kanan ini ada knopnya untuk pemutarnya, ada mic-nya juga di sini, ada tombolnya di sini. Nah, terus di bagian kirinya ini tombol biasa ya yang oranye ini bukan slow SIM, terus ini speakernya semacam itu. Nah, di bagian belakangnya ini udah bagus ya. Karena ini udah pakai baut asli nih. Biasanya pada nanya nih, udah pakai baut asli, udah ada penguncinya juga. Ini penguncinya aktif ya. Nah, ini buat ngunci apa? Strapnya, biar nggak geser teman-teman. Kayak gitu. Oke, kita masuk ke watch face-nya. Watch face-nya diputarnya pakai knob ini teman-teman. Nah, ini udah ada kompasnya semacam ini. Kita putar lagi ke bawah ya. Nah, kayak gitu. Kayak gini. Nah, ini ada model yang lain lagi. Memang sensitif sekali ini teman-teman ya. Cepat sekali ya teman-teman ya. Kita nanti ulangi lagi. Gitu. Nah, yang menariknya dari jam tangan ini itu sudah kinetik ya teman-teman ya. Jadi kalau kalian lagi nyariin jam tangan yang bisa kinetik untuk smartwatch, bisa pilih salah satunya ini. Oke, kita masuk ke menunya. Di bagian awal itu adalah dial pad biasa ya. Kita bisa gunakan untuk menelpon siapa aja. Asalkan sudah tersambung dengan Bluetooth call. Kalau kayak gini nggak bisa tuh ya. Karena belum aku sambungin. Lanjut kita bisa menerima notifikasi ketika ada SMS. Yang lalu kita bisa melihat kontak kita. Tadi sama kita harus sambungkan dulu ke Bluetooth call ya. Besok aku ajarin. Dan di sini ada riwayat panggilan. Oke. Nah, lanjut lagi. Kita langsung masuk ke menu olahraga. Olahraganya ada apa aja nih ya? Ada lari, ada juga jalan, ada sepak bola, ada badminton, ada tenis, ada basketball, ada pingpong. Sorry. Bentar. Ada swimming, ada horse riding, ada yoga, ada skipping, ada climbing, ada lifting dumbbell, ada diving, ada martial arts, ada stretch, ada juga tug over, ada ski, ada surf, ada sit ups, ada archery, ada skating, ada curling, ada car race, ada horse riding lagi, ada taekwondo, ada volley, ada bowling, biliar, hoki, triathlon, roller skating, rock climbing, skateboard, sailing, rowing, boxing, rowing machine, elliptical machine, diving, motorboat, water polo, baseball, dance, weightlifting, golf, rugby, paraglider. Dah, cukup banyak sekali ya. Harusnya kalian tuh mungkin dari awal apa yang menarik ya? Ya, ini adalah ada gambar tiga dimensinya, tapi untuk gambar-gambar tertentu ya, misalnya yang di awal-awal tadi. Bentar. Nah, ini ada tiga dimensinya. Untuk ke sini udah nggak ada, ke bawah lagi udah nggak ada, cuman gambar statis. Kalau ini udah
masih dinamis nih semacam ini. Ini ada gambar 3 dimensinya, teman-teman. Itu, nih. Nih kalau kalian mau lihat detailnya lagi, seperti ini. Nah, ini juga salah satu bagian yang menarik. Kalau kita pencet menunya, menunya apa aja? Ada waktu, ada langkah, ada jaraknya, ada kalori, ada detak jantung. Kita geser ke kanan, tidak bisa sambil mendengar musik, tapi bisa. Tapi musiknya di setel dulu ya. Kita bisa kok masih buat background ketika olahraga. Sama dengan cara yang kemarin. Kalau kalian baru tahu, next aku bikin videonya sendiri, oke? Kita lanjut lagi, ini ada activity. Ya, ini adalah rangkuman aktivitas kita setiap harinya gitu. Jadi kita udah ada takarannya. Nah, ini udah yang pernah aku buat cuma 26 langkah ya. Seperti itu ya, teman-teman. Ini kita ada rangkumannya. Ya, namanya history lah, apa ya? Rata-rata, teman-teman. Macam itu dari langkah, jarak, dan juga kalori yang udah kita habiskan. Lanjut lagi, ada menu pengingat tidur biar kita nggak bisa begadang, ya, bisa kita lebih produktif dan terkontrol waktu tidurnya kita bisa atur lewat aplikasinya. Nah, ini baru dengerin musik, teman-teman. Ya, ini kita mulai dari detak jantung. Nah, semacam ini. Bagusnya adalah ini, kalian bisa lihat ada grafiknya, teman-teman ya. Nah, ini itu bisa kita melihat grafiknya, ya, naik turunnya terutama lebih terlihat karena ini pakai 3 dimensi dan juga ini langkahnya ada di sini. Oke, kita next ada tekanan darah di sini. Namanya BP ya, blood pressure. Di sini juga ada gambaran 3 dimensinya. Ya, ada sistol per diastolnya di sini. Kita bisa lihat grafik naik turunnya dari terakhir kita tes ya. Itu udah otomatis tersimpar di sini. Seperti ini ada angkanya yang bisa kita lihat. Kita back lagi, kita ada tes oksigen dalam darah. Sama ada grafiknya. Menarik kan? Ada grafik 3 dimensi semuanya nih. Kita jadi lebih jeli nih naik turunnya, lebih detail lah untuk penjelasannya. Nah, kayak gini. Oke, menu kesehatannya adalah cukup seperti itu. Selanjutnya ini adalah menu untuk sosial medianya. Kita bisa mendapatkan notifikasi dari Facebook, dari Twitter, dari WhatsApp, ya notifikasi tanpa bisa membalas teman-teman. Dapat notifikasi aja, ya. Jadi kalau misalnya udah dapat notifikasi yang penting, kalian bisa langsung balas lewat handphone seperti itu. Nah, ini stylenya. Nah, style itu adalah tampilan dari menunya ya. Kita geser aja untuk melihat-lihat stylenya tuh ada macam-macamnya. Kita pilih di sini, teman-teman. Karena memang untuk biar lebih jelas penjelasannya aku pakai yang ini. Dan yang lainnya ada Siri pastinya. Dan ini kita bisa gunakan nih sebagai voice assistant yang dimana harus pasti tersambung dulu sama Bluetooth di handphone. Selanjutnya, kita bisa melihat perakiraan cuaca, teman-teman. Ya, ini sama harus sambung dulu. Ada menu bernafas di sini, ya. Nah, ini buat kalian yang mau healing, mau meditasi lah semacam itu, mau yoga lah ya. Kita pasti ada menu ini di smartwatch manapun udah ada. Nah, ini udah ada kalkulatornya, teman-teman ya. Kalian bisa gunakan ini ketika ada di lapangan ya, teman-teman ya. Kalian bisa pakai aja untuk berhitung, teman-teman. Kalian mau berhitung apa aja bisa di sini. Next lagi, ini ada sebagai remote control kamera. Sama, masih harus terhubung dengan. Nah, ini adalah menu kartu nama. Kita bisa menampilkan kartu nama kita di bagian menu ini dengan cara add dulu QR code-nya di aplikasi. Kita sambungkan dulu seperti itu. Dan ini ada menu hitungan, teman-teman ya. Hitungan mundur ya. Kita mulai kayak gini lah. Kalau misalnya lagi olahraga di luar, kita pakai ini semacam itulah ya. Atau mau lomba lari ya sama teman-temannya bisa pakai ini aja gitu. Nah, sangat efisien sekali. Nantinya akan bergetar ataupun kalau misalnya kalian mau atur bunyinya sepertinya bisa nih. Kita coba aja di next video lagi ya. Dan ini ada menu stopwatch. Nah, stopwatchnya gambarannya seperti ini teman-teman. Kita coba play. Nah, seperti ini ya. Kita ada gambaran di waktunya. Jadi ini
Mungkin yang berputar ini sebagai aksesoris aja gitu ya. Yang kita lihat adalah waktu yang bergerak di tengahnya. Kita bisa restart pakai menu yang di ini gitu. Oke. Oh, di sini dimatiin dulu baru di restart ya. Terus ada menu pastinya untuk mencari telepon. Di semua smartwatch sudah ada menu ini ya. Terus, nah ini yang ada di sini adalah menu GPS ya. Ini tuh berfungsi sekali. Pasti buat kalian itu yang entah suka kemana ya ataupun lagi jalan-jalan kemana, kalian tuh bisa tersimpan nih. Rutenya itu tersimpan di smartwatch ini. Semacam itulah. Ya, semacam GPS di mobil gitu loh. Ketika kalian melakukan perjalanan kemana, itu tersimpan sebagai histori. Jadi kalian kalau mau ke situ lagi, itu bisa langsung kita pencet aja motion tag di sini. Gitu. Nah, ini ada alarm. Kita bisa atur alarmnya di sini tanpa perlu pakai aplikasi ya. Di smartwatch lain mungkin pakai aplikasi dulu, tapi di sini langsung aja nih. Kita ini aktifkan timenya jam berapa ya. Terus di sini diulang nggak setiap hari apa? Kalau nggak diulang nggak usah ditulis diulang gitu ya. Nah, ini juga nih ada altitude pressure, ada juga female. Female ini apa? Itu biasanya buat kalender menstruasi, teman-teman. Nah, ini bermanfaatnya di sini. Untuk menu pengaturannya, di sini ada yang pertama adalah Smart Island, ya, yang biasanya dicari sama orang-orang nih. Yang kedua ada screen of time. Kita bisa atur waktunya di sini, waktunya kapan matinya itu ya. Terus ada bisa ngatur pencerahan. Di sini kecerahan layar, diredupin atau diterangin juga bisa nih. Terus ada constant on setting. Ya, bisa diatur juga ini berapa detik sekali. Terus juga ada juga key definition. Kita bisa atur menu apa yang mau ditampilin di menu utama. Ada juga gestur ya, ini buat model waking up semacam itu. Nah, ini bisa kita aktifkan dan juga ada gestur control di sini. Itu ada vibration, kita bisa atur modenya dari level 1 sampai level 3. Ada juga mode jangan ganggu. Di sini kita bisa atur juga setiap hari apa, setiap hari ataupun setiap hari apa bisa. Dan juga bisa dikasih password teman-teman. Ya, biar nggak ada orang yang usil mengganggu smartwatch kita. Pastinya ada data penting karena tersambung dengan handphone kita, teman-teman. Nah, ini juga ada bisa ngatur language-nya langsung di sini. Bisa ngatur time setting-nya langsung di sini, teman-teman ya. Nah, terus juga bisa ada NFC-nya gitu. Kalian bisa langsung gunain NFC-nya di sini dan ini juga pastinya buat connect phone-nya kalian bisa scan aja barcode yang di sini buat download aplikasinya. Ada model OS nih, kalian bisa taruh emergency kontak yang ada di situ. Nah, ini Bluetooth phone-nya. Nah, ini tuh apa ya? Udah dual mode ya teman-teman ya. Kita bisa pakai langsung di sini. Nah, ini buat resornya, factory ada rebootnya, ada off-nya di sini dan juga information-nya di sini. Itu. Jadi mungkin minusnya mungkin kalian melihat adalah tidak ada gamenya. Ya, tapi bagi aku ini udah sangat-sangat worth it teman-teman. Karena apa? Layarnya AMOLED, kalian bisa melihat sensitifnya layar ini tidak mengadat-ngadat teman-teman ya. Sangat benar-benar sensitif teman-teman. Nggak disentuh aja juga dia tiba-tiba nyentuh sendiri. Kalian bisa melihat perbedaannya dengan layar IPS kemarin teman-teman. Itu ini benar-benar sensitif sekali teman-teman. Ini mungkin terhambatnya sedikit karena ini loh. Kelihatan kan, aku tuh masih pasang anti goresnya. Jadi pembelian smartwatch yang ada di YouTube aku itu semuanya udah dapat anti gores ini, teman-teman. Kalau kalian mau pakai pasang ya nggak masalah. Kalau mau dilepas ya nggak masalah. Kalau semakin dilepas kan pasti semakin sensitif. Aku nggak lepas ya, sayang-sayang lah teman-teman ya. Tapi ada beberapa yang udah aku lepas kayak gitu. Pastinya ini udah bisa diganti wallpaper sendiri ya teman-teman ya, gitu ya. Ntar aku ajarin di video selanjutnya. Mana? Menarik kan? Z78 Ultra ini yang mau beli silahkan check out aja pakai link di deskripsi aku ya. Oke, gimana nih? Tertarik nggak sama produk smartwatch Z78 ini? Kalau kalian tertarik bisa langsung check out aja pakai link di deskripsi aku. Tambahin aja vouchernya biar makin hemat belanjanya ya. Pastinya ini produknya sudah sangat menarik. Udah AMOLED,
sudah ada kompasnya, sudah ada fitur-fitur lengkap lainnya, dan juga di sini bentuknya bulat ya. Kalau kalian lagi suka bentuk bulat, please check out ini aja. Harganya mumpung lagi murah-murahnya nih teman-teman ya. Oke, terima kasih ya teman-teman ya sudah nonton video aku secara utuh. Membantu aja untuk subscribe, like, dan komentar di video ini. Kalau kalian mau request aku review apalagi next video, langsung bantu komen aja ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!